Dirikannya tuan rumah kegiatan safari subuh ini senantiasa memberikan motivasi kepada jamaah kami agar lebih semangat dalam menjalankan ibadah, terutama dalam sholat berjamaah. Dan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan karena memang tempatnya mungkin agak kurang nyaman ataupun nanti sajian yang kami hidangkan kurang berkenan. Untuk itu kami mewakili segenap pengurus DKM dan juga jamaah Mushola Taubah mengucapkan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dari Ketua DKM Ustaz Muhammad Hidayat. Selanjutnya kita akan mendapat sambutan dari Ketua Forum DKM Perumahan, yaitu Ustadz Rafiq Darmawan. Kepadanya kami persilakan. Yang mewakili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sahba awil hasna idha sita sahla. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadratil mukarram wal muhtaramin, wabil khususil khusus guru kita Syekhana Sayyidil Walid al-Mukarram wal-Muhtaram Yai Haji Ahmad Suryadi SPDI Mata'anallah bituli hayatihi wa ulumihi amin. Wal hadratil kiram al-Mukarram wal-Muhtaram, wabil khususil khusus Ketua DKM Mushola At-Taubah Perumahan Nuansa Sukatani al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Nur Hidayat Mata'anallah bituli hayatihi wa ulumihi amin. Wal hadratil kiram al-Mukarram wal-Muhtaram, wabil khususil khusus guru kita bersama Yai Haji Sobri Lukman Eskom Mata'anallah bituli hayatihi wa ulumihi amin, serta para tokoh masyarakat, para alim ulama, para tokoh agama, serta jamaah dan warga perumahan Nuansa Sukatani, Mushola At-Taubah, dan para jamaah sekalian yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kemuliaannya serta dalam lindungannya, yang mudah-mudahan kita semua menjadi ahli min ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Rahmatuh, yang telah melimpahkan kita berbagai rahmat, hidayah dan inayatnya, serta berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, meluangkan waktu guna mengisi waktu kita untuk senantiasa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kaki kita, duduknya kita senantiasa tidak lain dan bukan senantiasa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebelum kaki kita melangkah keluar dari tempat ini, dosa-dosa dan kesalahan kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada kecintaan kita, insan yang paling mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang paling agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Siapa kalau bukan Sayyidul Wujud Afdhali kulli mawjud, Sahibatul Ma'bud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabatnya, serta kita yang senantiasa mengaku umatnya, insya Allah jadikan kita orang yang cinta dan dicintai oleh Dia hingga akhir zaman. Ma'asyiral kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di
di Musola At-Taubah Perumahan Nuansa Sukatani dalam rangka rutinitas agenda safari subuh FDKMP untuk yang kesekian kalinya, yang mana kita semua dalam rangka memperbaiki ibadah kita dengan keilmuan, karena amal tanpa ilmu tidak akan tertolak, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Zubayd dalam matan Zubayd dikatakan wa kullu dikatakan oleh dalam matan Zubaydnya wa kullu ya'malu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Disebutkan dalam kitab matan Zubayd bahwa setiap orang yang melakukan suatu perbuatan, suatu amalan tanpa ilmu, maka ilmunya itu tidak akan diterima dan tertolak. Oleh sebab itulah suatu keberuntungan kehadiran guru kita Mukarram Muhtaram Sayyiduna Sayyidul Walid Kiai Haji Ahmad Suryadi hari mengingatkan kita untuk menyempurnakan ibadah kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur yang ada dalam diri kita ini kita manfaatkan untuk meraih ilmu yang beliau miliki agar ibadah kita menjadi sempurna. Karena ibadah yang disampaikan oleh beliau ini benar-benar bermanfaat dan bagi kita semua. Itu mungkin saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Forum DKM Perumahan Ustadz Radi Darmawan. Selanjutnya kita akan lanjutkan acara inti pengajian pembahasan mengenai kitab Fathul Qorib yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Ahmad Suryadi. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thayyibin thahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa fi haditsin alladzi rawahu Abu Sa'labah al-Husaini Yusuf bin Bashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahiquha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhasu anha. Hadisun hasanun rawahu Daraqutni wa ghairuh. Yang saya hormati Ketua DKM Musola At-Taubah Ahmi Ustadz Nur Hidayat dan seluruh jajarannya yang alhamdulillah berkenan untuk menjadi tuan rumah safari subuh kali ini yang saya banggakan. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya,
di taatillah wa ibadati dalam keadaan sehat walafiat, dan juga Allah mudahkan segala urusannya. Juga kepada Sekretaris FPKMP, Ketua FPKMP lagi kurang sehat, sehingga beliau izin melalui WA ke saya. Kita doakan para dik, mudah-mudahan Allah pulihkan kembali kesehatannya. Juga kepada sekretarisnya Pak Dayudin dan yang lainnya, kita doakan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus kepada akhi al-kiram Kiai Haji Sobri Lukman yang telah hadir di pagi hari ini, yang saya hormati dan saya muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya cintai. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam rangka mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang selama ini Allah lipat curahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan membaca hamdalah kita dicatat dan dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang pandai untuk mensyukuri akan nikmat dan karunia-Nya. Amin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadiran Nabi kita, junjungan kita, uswah kita semua, ahli habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, khalif kerabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut saja kepada kaji kita, masih bab 7. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa hay'atuha arba'u hisalih. Wa hay'atuha lan mutawi pirang-pirang sunah hay'at Jumat. Wasabako makna hay'ah lan wis narima dingin apa makna hay'ah. Arba'u hisalih iku papat pirang-pirang perkara. Ahaduhal guslu lima yuridu huduroha min zakarin au unsa hurrin au abdin mukimin au musafirin. Utawi salah siji arba iku adus, dibacanya al-gus, oginnya gitu. Karena kalau dibaca al-ghuslu itu artinya mencuci. Al-ghuslu iku adus dimayuri uturoha mari wong kang ngarepaken yama ima hadiri Jumat. Dindakarin saking wong lanang au unsa atawa wong wedo, hurrin au abdi wong merdeka atawa kaulah, muqimin au musafirin kang muqim atawa musafir. Waktu musliha minal badisani lan utawi waktu adu sejumah iku awit, iku tetep awit saking fajar kang kapindo. Watakalibuhu min lihabihi abdulu lan utawi marakakan gusluha saking lungane wong ing masjid iku luwih utama. Lain aja jalan gusliha tayam mamili yatil gusliha,
Kalamun tapas ya wong saking arus Jumat maka tayamum ya wong kalawan niat adu usaha adu Jumat. Wasani tandribul jasadi bi isyaratir rihim karihati minhu asannani ayata'aqa ma yusibuhu min murtaqin wa ghairi. Dan utawi kang kapindo iku ngabersihaken jasad kalawan nyelangaken ampu kang den sengiti minhu saking wong asannani kaya mampu kelek Paya ta'aqa mayusiruhu maka nakaten ya wong maka ngalakoni ya wong ing barang kamilangaken ya mahu ing sonan nyatanya min murtakin saking bedah wa nahwihi dan umpamane murtak wasali surut susia bilbir dan utawi kang kaping telu iku nganggo pira-pira pakaian kang putih-putih wa innahu afdalu siyab maka satuhune siyab bilbi iku leuwih utama ning pira-pira pakaian warrabi wa ahlu dzubri intawala dan utawi kang kaping papa iku ngetok kuku intawala namun tadawa yang wa sya'ri lan rambut kada ika kaya ngongkon intola ayat tiku ikdahu wa yakusu syaribahu wa yahliku anatahu makanya buat ya wong bulu keleke wong lan nyetrip ya wong ingkung isi wong lan mugo ya wong bulu kempung wong wattaqayyuhu biasani ma wujida minhu lan membawa wamin kalawan gawi bagus-bagus barang kang temu yati minhu sakimu wa yustahabul insoku lan den sunahaken apa menglena wa huwa sukutu ma'al isgoi fi waqtil khutbah lan utawi ya insot ibu menang serta menglemakan ing dalam waktu khutbah. Wa yustasna minal insati umurun makuratun fil mutawwalati minha indalu amma ayyaqa fi bidin wa man dabba ilaihi aqrabul masalah. Landan kecualikan saking insot apa pira-pira perkara dan tutur ing dalam pirang-pirang hukum kang den dawakaken anggitane minha iku tetap setengah saking umur indah ru'akama utawi bawa wadeni wong tidak ayyaku abidi dini arbin tahtiba iya amal di dalam sumur wa man dabba ilaihi aqrabun masalah dan wongkam maraya ilaihi maring wong apa karajengki masalah umpamane wa man daholal masjid wal imamu yahtubu sholla rokataini khafifataini supaya bensu dan utawi siksa pawong iku manjing yang mening masjid ale utawi imam iku lagi khutbah ya imam sholat maka sholat ya siwu imrong rakaat kang ente sakarone summa ya jelisu maka kari-kari dodok ya siwu wa ta'birul musannifi bidakhola yubhimu annal hadiru la yunsibu sholatan sholat rakaataini sawa'un sholat sunnatal jum'ah awla wala yadharu min hadal mafhum anna fi'lahuma haramun aw makruhun lakin Nawawi di syarih muhadzab sarraha bil hurmati wa ta'birul musannifi lan utawi gawe ibarat yang musannif kalawan lafaz dakhala yukhimu iku awe paham ya takbir ing satu wong kang hadir
iku ora tumandang ia hadir ing sholat rong rakaat. Sawaun sholat sunnatal jum'ah aula iku pada aku tawi anak sholat ia si hadir ing sunnah jum'ah aula atau ora. Wala yadharu min hadzal mafhumi anna fi'lahu haramun lan ala zahir saking ikilai ki mafhum apa satuhune ngalakoni rakaat iku haram atau makruh. Dan tetapi utawi Imam Nawawi dalam syarah Muhadzab iku sampun negasaken ya Imam Nawawi kalawan haram wa nubila mau alaiha bil mawirdi lan tentukin apa ijma alaiha ing atas hormat sakit Imam Mawirdi. Baiklah rekan-rekan sekalian yang saya hormati, ini kita akan membahas sunnah-sunnah hayatnya Jumat. Dalam sholat itu ada rukun itu sama dengan fardu. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah-sunnah yang ada dalam sholat terbagi dua. Yang pertama sunnah af'al dan yang kedua adalah sunnah hayat. Apa itu sunnah af'al? Sunnah af'al adalah suatu sunnah yang apabila kita lupa mengerjakannya maka sunnah ditambal dengan sujud sahwi. Itu sunnah af'al. Kemudian yang kedua sunnah hayat. Sunnah hayat mah suatu kesunahan yang tidak disyariatkan untuk ditambal dengan sujud sahwi. Aji sunnatul lati la tujabaru disujud sahwi, yaitu suatu hal yang sunnah dalam sholat yang tidak ditambal dengan sujud sahwi apabila kita lupa tidak mengerjakannya. Nah, sunnah-sunnah hayat dalam Jumat ada 4 perkara. Yang pertama al-ghuslu, mandi. Bagi siapa? Lima yuridu huturuha, bagi orang yang mau Jumat. Jadi nggak bisa begini, pagi-pagi kita mandi Jumat, Pak Ustadz Tajudin. Emang Pak Ustadz Tajudin mau Jumat? Enggak sih, katanya enggak mau Jumat. Supaya dapat pahala mandi Jumat. Nggak bisa begitu. Jadi disunnahkan mandi Jumat juga lima yuridu huturuha, bagi orang yang mau menghadiri Jumat. Jendakari baik laki-laki au unsa maupun perempuan, hurrin au abdi, orang merdeka seperti kita ataupun hamba sahaya, muqimin au musafirin, orang mukim atau orang yang sedang dalam perjalanan. Siapapun dia yang mau melaksanakan menghadiri sholat Jumat disunahkan untuk mandi Jumat. Terus kapan mulai waktu disunahkannya? Wa waktu gusliha minal fajri tsani. Adapun waktu mandi Jumat dimulainya dari fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq atau subuh lah, ya, waktu subuh. Jadi subuh itu langsung aja mandinya subuh, mandi Jumat sudah boleh.
Cuma wa taqribu min dihabi afdal. Mandi kuda dekat mau berangkat ke masjid itu lebih utama. Katakanlah jam 9 atau jam 11:30 kita mandi Jumat, itu yang lebih utama daripada mandi Jumatnya masih subuh. Fa'in ajaza'an mustiha tayammama biniyatil mustilaha. Kalau tidak mampu untuk mandi Jumat karena memang tidak ada air umpama, maka tayammum dengan niat mandi, dengan niat mandi. Wasani tanzi pul jasadi, yang kedua sunnah hayatnya Jumat yaitu membersihkan badan. Izalatir rihil karihati minhu, dengan menghilangkan bau yang kurang sedap dari badan kita, seperti ya bau kurang sedap lah, kasonahin seperti bau kelek, bau ketiak, maka sunnah dihilangkan tuh dengan apa ya? Kenapa? Karena kita mau kumpul dengan orang banyak. Jangan sampai kita berkumpul dengan orang banyak, orang yang dekat dengan kita tutup hidung, hidungnya, dan kita juga kan nggak enak gitu ya. Subhanallah. Jadi yang kedua sunnah hayat Jumat tanzi ul jasad bisa yatirikil karihati. Yang ketiga, luksus dia bildi, memakai pakaian yang serba putih, mulai dari peci putih, sokonya putih, bajunya baju putih, sorban putih, sarung juga celana putih juga, serba putih, itu sunnah hayat. Kenapa demikian? Karena afdalus siyab, karena pakaian-pakaian yang berwarna putih ketika mau sholat, ketika mau Jumat, itulah seabdul-abdulnya pakaian yang berwarna putih. Warrabi wahdul dzukri, yang keempat daripada sunnah hayat Jumat adalah memotong kuku. Intola, kalau memangnya kukunya panjang, ya. Wasyari kadali, juga rambut, kalau memangnya rambutnya panjang. Jadi sunnah hayat Jumat ada 4. Saya ulangi, yang pertama mandi Jumat. Yang kedua adalah membersihkan badan dari aroma-aroma yang kurang sedap. Yang ketiga adalah memakai pakaian yang serba putih. Dan yang keempat, memotong kuku. Begitu juga memotong rambut kalau memangnya sudah panjang. Fayatibu ibtahu wa yakussu syaribahu wa yahliku anatahu. Sunnah rekan-rekan sekalian, kalau bulu kelek itu sunnahnya dicampur. Sunnahnya dicampur. Lalu bagaimana kalau kumis? Kalau kumis itu disetrip, digunting supaya rapi kelihatannya. Sekarang bagaimana kalau bulu yang ada di bawah pusat di atas itu cabut? Iya, wayahliku anatahu, bagi laki-laki sunnahnya cabut. Untuk laki-laki sunnahnya dicukur, tapi untuk perempuan sunnahnya dicampur.
Kebalik. Batik diitin wa yuqasus syari kebayang lagi. Walanata wal hitanu wajibu Batik diitin wa yuqasus syaribu Walanata wal hitanu wajibu. Gitu. Dan selanjutnya watatayubu sunnah memakai wangi-wangian, ya, memakai yang wangi-wangi, minyak wangi dan lain sebagainya supaya aromanya wangi. Sekarang bagaimana kalau minyak wangi yang pakai alkohol? Bolehkah atau tidak? Alkohol itu termasuk najis yang ma'fu anhu. Ya, kalau minyak yang dicampur ke alkohol yang dicampur ke minyak yang maksud dan tujuannya hanya sekedar pengawet, itu termasuk najis yang ma'fu anhu. Pernah saya paparkan berikut dalil-dalilnya pada pertemuan yang telah lalu. Kalau memangnya penasaran tanya aja sama Sekjen Pak Ustaz Tajudin. Bohong kan gajinya ada kebanyakan enggaknya daripada. Wa yustahabul insatu wa huwa sukutu ma'al isrofi waqtil khutbah. Juga disunahkan kita harus insaf, diam sambil memperhatikan, mendengarkan di waktu khutbah. Jadi ketika si khatib sedang khutbah Jumat, sunnah hukumnya kita sebagai makmum, sebagai mustami'in, kita diam sambil mendengarkan khutbah Jumat. Apakah secara mutlak ada wa yustasna minal insaf umurun madkuratun fil mutawwa'ah? Tapi ada kecualinya, ya. Ada yang mutlak-mutlakan dalam bahasa fikih. Mana yang dikecualikan? Seperti indahu ahma ayyaqwa bi'ri. Seperti si khatib sedang khutbah. Andai kata ada orang yang maaf tunanetra, dia mau kecebur ke solokan, mau kecebur ke sumur, ya kita teriak umpamanya, jangan ke situ. Padahal si khatib sedang baca khutbah, itu enggak apa-apa, karena tujuannya juga demi untuk menyelamatkan orang yang buta tunanetra supaya tidak kecebur gitu. Atau contoh yang kedua, wa man damba ilahi aqrabul masalah. Si khatib sedang baca khutbah. Di depan kita ada orang yang ada kalajengking atau ular, kita teriak, ada ular. Itu gak apa-apa, teriak juga demi untuk menyelamatkan orang yang ada di samping kita supaya tidak disengat ular ataupun kalajengking. Jadi ada kecualinya. Jangan pernah disunahkan guru insaf, ada orang tunanetra mau kecebur juga diem aja. Atau ada orang di depan atau di pinggir kita mau di itu ular juga diem aja, nggak bisa begitu ya. Ada kecualinya. Lanjut. Wa man dakhala masjidah wal imamu yahtubu shalla rak'ataini khafifataini tsumma yajlis. Jadi banyak pertanyaan seperti itu. Andai kata Ustaz Nur Wahid datang ke masjid, umpama mau sholat
Pas nyampe ke masjid, si imam sedang khutbah. Baru mulai naik, baru mulai baca khutbah. Nah, gimana tuh tindakan kita? Sholatkah? Apa berdiri aja kah? Apa langsung duduk? Wa man dakhalal masjida wal imamu yaktubu sholla rok'ataini khafifataini tsumma yajlisu. Wa man dakhalal masjid, siapa orang yang masuk ke dalam masjid mau sholat Jumat, wal imamu yaktubu, sedangkan imam sedang baca khutbah, baru mulai baca khutbah, sholat rok'ataini khafifataini, maka kita nih, Ustaz Nur Wahid tadi saya contohin, dia itu sholat 2 rakaat tapi khafifataini, sholat 2 rakaatnya yang ringan-ringan saja. Udah baca kul aja lah ya. Kul. Tahu kul? Ya itu melanggar. Kuliah sama kul. Yang ada ini khotib sedang khutbah, bacanya baca yang panjang. Waduh, sabihi sama al-wasiyah ya, kul aja. Khafifatan. Setelah beres, sumaya jelisu, gitu. Jadi andai kata kita masuk ke dalam masjid, sedangkan imam sedang khutbah, maka tetap kita disunahkan sholat sunnah 2 rakaat, tapi khafifataini, yang ringan keduanya. Ya kalau istilah saya itu kul aja lah ya, supaya cepat. Tapi andaikan si imam itu, si khatib itu udah khutbah yang kedua, bahkan udah terakhir mau berhenti khutbahnya, kita harus berdiri saja dan diganti sholat tahiyatul masjidnya dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Bahkan sehari-hari pun, andai kata kita mau masuk ke masjid sedangkan kita tidak dalam keadaan punya wudu, sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid karena memang nggak punya wudu, atau karena memang buru-buru kita mau mengambil sesuatu di masjid, maka disunahkan sholat tahiyatul masjidnya itu diganti dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ya. Jadi sholat tahiyatul masjid itu, bapak-bapak hadirin sekalian, bukan hanya di hari Jumat. Setiap kita masuk masjid, sunnah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Andaikan tidak bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid karena kita nggak punya wudu, masalah, atau kita buru-buru hanya mau mengambil sesuatu yang tertinggal di masjid, maka gantilah dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, sebagaimana dipaparkan dalam kitab Risalatul Muawana. Sehingga andaikan kita masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, bacaan subhanallah sampai akhir juga enggak, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Demikianlah pembacaan kitab Fathul Qorib kali ini
Insya Allah pada selanjutnya faslun wa sholatul hidayah, sholat hari raya. Untuk bahasan salat Jumat cukup sampai di sini. Dan untuk selanjutnya sesi kedua, barangkali ada yang mau bertanya. Oke, banyak. Silakan. Silakan.